walaupun sama-sama menjalani kampanye, tapi kalau tidak ambil refleksinya, tidak ambil hikmahnya, maka dia nggak dapat pengalaman, cuma dapatnya perjalanan. Nah, mudah-mudahan yang kemarin menjalani kegiatan kampanye, yang menjalani kegiatan ikut mendorong perubahan, ambil refleksinya sehingga jadi pengalaman, ya. Nah, teman-teman sudah menyaksikan proses kemarin. Proses pemilu itu ada pra pemilu, ada masa pencoblosan, dan kemudian masa penghitungan sampai penetapan. Ini adalah bagian dari demokrasi. Demokrasi bukan hanya satu bagian dari demokrasi, itu pemilu. Jadi kita semua harus sadar bahwa demokrasi ini tidak bisa taken for granted. Apa sih maksudnya taken for granted itu? Maksudnya demokrasi itu akan otomatis berjalan dengan baik. Tidak bisa. Jadi demokrasi itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau kita terus-menerus mengusahakannya. Kita menjaganya, karena demokrasi itu cerminan kita semua. Kalau ada yang melakukan penyimpangan, ya harus dikoreksi. Karena kalau melakukan penyimpangan dan dibiarkan, maka dia akan merusak proses yang sedang terjadi. Jadi proses demokrasi, misalnya pemilihan harus jujur, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada transaksi imbalan, semuanya harus putusan. Jadi memilih itu bisa 3 nih. Memilih karena pilihan, memilih karena atau mencoblos karena pilihan, mencoblos karena paksaan, dan mencoblos karena imbalan. Nah, dalam demokrasi mencoblos itu karena pilihan. Kalau ada yang mencoblos karena paksaan, nah ini bahaya. Kalau ada yang mencoblos karena imbalan, itu juga bahaya, itu merusak. Nah, kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu, biasanya terjadinya sebelum pencoblosan, itu bisa merusak kualitas demokrasi kita. Kalau misalnya kepala-kepala desa dikumpulkan, lalu kepala desa diberi ancaman, Pak Kades, bila tidak memilih pasangan tertentu, nanti dana desanya diaudit. Lalu Pak Kadesnya harus meminta ke seluruh rakyatnya, warganya untuk milih calon tertentu. Nah, itu salah. Kades seharusnya dapat pesan, Pak Kades bebas memilih sesuai aspirasi. Ini yang harus kita tegakkan. Ada juga yang dari imbalan. Misalnya Kades diberitahu, Pak Kades, ini untuk rakyat, kalau memilih A dapat ini. Nah, itu merusak demokrasi. Nah, ini contoh-contoh di mana proses pemilu menjadi tidak mencerminkan pilihan, tapi mencerminkan tekanan dan mencerminkan imbalan. Nah, ini yang bisa mengganggu kualitas demokrasi kita. Jadi, ketika tadi saya bilang demokrasi itu harus dijaga, jangan sampai ada yang melakukan penyimpangan yang bisa membuat kualitas proses pemilihan menjadi menurun.